share screen teman-teman. Bentar, ini Excel-nya masih buffering, masih connecting. Oke. Nah, di sini teman-teman sudah terlihat. Mungkin bisa berikan reaction kalau terlihat Excel-nya. Nah, di sini dari Excel ini kita dapat lihat bahwa dari atas dulu, pertama ada X-nya, ada satu X, dan satu X itu punya 5 indikator. Di sini ada X1, 2, 3, 4, 5. Kemudian ada variabel variabel moderasinya atau mediasi yaitu Z. Di sini juga ada 5 indikator, satu variabel dengan 5 indikator Z1 sampai Z5, dan variabel dependennya yaitu Y, ada satu variabel dengan 5 indikator Y1 sampai Y5. Di sini teman-teman bisa lihat bahwa penelitian ini, yang mau ke toilet silahkan boleh ke toilet. Kemudian ini, di sini kita bisa lihat bahwa penelitian ini menggunakan skala Likert karena terlihat angka paling tertinggi 5 dan satunya tidak ada tapi paling tertinggi 5, berarti skala Likert 1 sampai 5. Kemudian di sini respondennya kita bisa lihat sampai ke bawah. Respondennya ada 200. Gitu ya. Ini adalah responden yang teraman untuk SEM. Untuk metode SEM yang bisa kita gunakan itu biasanya paling aman itu 200. Kadang 115 di atas 100 atau 115 itu sudah cukup baik responden yang bisa kita ambil dari yang berupa sampel dari populasi yang ada gitu ya. Jadi sebisa mungkin kalau bisa sampai 200, tapi kalau sekurang-kurangnya 100, 115 itu bisa untuk kita running di baik di SPSS maupun di Smart PLS gitu ya. Oke. Nah, teman-teman, ini saya coba stop dulu. Teman sekalian, di Smart PLS, Excel itu sebagian besar tidak bisa digunakan dengan penyimpanan Excel, XLS gitu ya. Biasanya dia akan maunya dengan CSV. CSV itu apa? CSV itu Microsoft Excel, separated values file. Ini akan saya coba share screen juga. Ya, ini teman-teman, kalau bisa lihat di sini. Jadi di sini data Smart PLS kita tadi itu adalah Microsoft Excel worksheet, tapi teman-teman perlu untuk mengubahnya menjadi Microsoft Excel, separated values file untuk nanti bisa kita import ke Smart PLS. Nah, teman-teman, caranya mungkin semuanya sudah sering gitu ya, seperti kita dari Word kita save ke PDF gitu ya. Jadi caranya itu mudah. Teman-teman di sini kembali saya share screen untuk Excel yang tadi. Teman-teman klik file, kemudian klik save as, gitu ya. Kemudian teman-teman bisa taruh di mana saja di new. Kalau saya taruhnya di new SEM ini. Kemudian teman-teman masukkan save as type-nya itu diganti dengan CSV UTF, delimited. CSF UTF 8, UTF 8, delimited. Ini apakah terlihat share screen saya, teman-teman? Terlihat, Bu. Iya, jadi ini klik save ini dan kemudian teman-teman bisa tinggal klik save aja. Saya sudah save, sudah ada di sini. Teman-teman tinggal klik save. Gitu ya. Ini saya cancel karena saya sudah nge-save sebelumnya. Gitu ya, teman-teman tinggal klik save. Oke, kemudian kita kembali lagi. Sekarang kita akan coba masuk ke dalam Smart PLS, gitu ya.
Siapa yang sudah mendownload Smart PLS dan sudah ada di dalam komputernya, di komputer atau di laptopnya? Oke, sudah semua ya. Kita akan coba buka Smart PLS-nya. Ini kebetulan opening Smart PLS-nya itu agak sedikit memakan waktu, gitu ya. Oleh karena itu saya coba untuk kita absen dulu ya, teman-teman. Kita foto dulu. Ini kita foto dulu. Teman-teman bisa on cam dulu supaya saya bisa screenshot siapa aja yang hadir hari ini. Oke, boleh on cam dulu sebentar, hanya paling 2 menit. Rosmar rame-rame ya. Oke. Inaya, Dila, Bri, Nasiwa, Salma, Gisela, Gali, boleh on cam dulu sebentar. Oke, saya screenshot. Oke, ditunggu sebentar, saya save dulu. Sip. Sudah saya save, nanti sebelum kita mengakhiri kelas juga saya foto lagi, saya screenshot lagi, takutnya belum ada yang masuk, ada yang belum masuk gitu ya, belum semuanya masuk dan masuk ke foto. Oke, kita mulai sekarang untuk ke Smart PLS, teman-teman. Oke, saya akan share screen. Oke. Jadi Smart PLS, seperti yang teman-teman lihat, Smart PLS itu seperti ini. Smart PLS saya itu yang saya rasa sepertinya yang paling terakhir, yaitu 4.1.8 gitu ya. Kebetulan ini saya pakai yang trial karena sebelumnya saya pakai 41.1.6, masih yang titik 6 ya versionnya. Nah kemudian tadi pagi saya coba untuk mengupgrade-nya, dapat 41.8, tapi kemudian oke, tunggu sebentar teman-teman. Jadi saya coba pakai 41.1.8 dan kemudian saya pakai yang free trial. Saya sempat coba yang student. Jadi free student itu ada, tapi ternyata tidak bisa untuk running semuanya. Nah, oleh karena itu saya coba pakai yang free trial. Nah, teman-teman semuanya, saya nggak tahu apakah teman-teman pakai free student atau pakai free trial atau ada yang beli profesionalnya atau authentic original certification ya. Boleh ada yang kabarin ke saya pakai apa aja guys? Saya pakai yang free student. Free trial ya Raihan. Oke, Dila juga free trial. Ada yang beli originalnya atau beli di marketplace? Yang pasti teman-teman lebih baik untuk membeli yang free trial, untuk menggunakan free trial atau menggunakan yang original atau membeli di marketplace. Kalau yang student itu saya rasa mungkin nanti akan menemukan sedikit bukan masalah ya, tapi akan ada kendala sedikit karena tidak semuanya bisa open untuk student gitu. Nah, coba kita lihat aja. Kalau ternyata bisa, ya alhamdulillah. Tapi kalau enggak, mungkin teman-teman bisa gunakan free trial atau untuk sebulan ini sampai nanti UAS gitu ya, bisa pakai free trial kan kurang lebih sebulan free trial itu. Tapi kalau misalnya mau menggunakan yang original atau membeli di marketplace juga nggak apa-apa. Biasanya di marketplace itu dia untuk apa namanya selamanya gitu ya, bisa digunakan untuk berkali-kali gitu, tidak ada periode tertentu. Kalau free trial ini kan cuma 1 bulan gitu. Oke, kita coba ini dulu teman-teman.
Oke, di sini teman-teman akan lihat ada Smart PLS, ada Files, kemudian di sini ada Teams, ada New Project, ada PLSM, PBSM, GSCA, Proses, dan Regression. Nah, untuk PLSM dan CBSM ini, minggu depan kita akan discuss, saya akan coba sharing ke teman-teman mengenai perbedaan antara PLSM dan CBSM. Untuk kali ini kita akan fokusnya ke PLSM aja, karena memang yang nanti teman-teman akan gunakan untuk sebagai tugas akhir jika ingin menggunakan SEM itu biasanya menggunakan PLSM kebanyakan yang biasa digunakan. Tapi yang menggunakan CBSM juga ada. Tapi yang lebih banyak menggunakan itu biasanya PLSM. Gitu, oke. Nah, kemudian teman-teman biasanya ini di tempat teman-teman ini belum ada nih sampel project dan sebagainya. Nah, di sini teman-teman perlu untuk membuat new workspace dulu. Gitu ya. Nah, di new workspace ini teman-teman perlu nanti masukkan ini new workspace ini adalah tempat di mana teman-teman akan menge-save semua pekerjaan yang akan dilakukan oleh sistem PLS ini. Gitu. Nah, kalau saya masukannya, saya buatnya di desktop dan ini di new SEM saya bikinnya. Gitu ya. Teman-teman bisa gunakan SEM dengan nama SEM 1 atau apa, tapi kalau saya menggunakan new SEM. Kemudian setelah itu, kalau teman-teman sudah masukkan new workspace, nanti akan terlihat di sebelah sini ada tulisan archive gitu, dan teman-teman klik new project. Nah, di new project ini saya gunakan SEM 1 gitu ya. Teman-teman bisa tulis SEM 1 gitu ya. Di sini already used karena memang di sini sudah ada SEM 1. Lalu klik create. Gitu. Nah, setelah itu teman-teman akan lihat di sini dia akan membentuk SEM 1 dan biasanya kalau masih baru dibuat ini jumlahnya 0. Kalau saya kenapa sudah ada 2? Karena saya sudah masukkan data. Saya sudah coba running datanya tadi pagi. Running nggak? Ternyata running gitu. Jadi sebelum kita coba datanya hari ini, saya tadi udah coba running datanya dulu. Dan datanya itu terunning dengan baik. Jadi teman-teman akan bisa menggunakan data ini gitu ya. Oke, setelah itu kita akan masukkan di sini nanti teman-teman akan keluar. Ini saya coba buat new project yang baru aja ya, SEM 2 misalnya. Kemudian saya akan tulis create. Di sini teman-teman akan lihat ada namanya import data file. Nah, import data file ini teman-teman klik import data file. Kemudian teman-teman masukkan data Smart PLS yang tadi sudah kita ubah menjadi Microsoft Excel, separated tadi, CSV. Ini teman-teman masukkan, kemudian klik open. Atau kalau teman-teman mau kalau bisa dengan Microsoft Excel Worksheet juga nggak apa-apa. Tapi dari yang sebelumnya saya coba 41.6 itu, kalau menggunakan Microsoft Excel Worksheet nggak bisa. Kalau 41.18 bisa gitu. Jadi kalau teman-teman versionnya bisa menggunakan Excel Worksheet, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau nggak bisa, teman-teman bisa masukkan yang Microsoft Excel, separated, CSV. Microsoft Excel CSV. Ini kemudian klik open. Oke. Nah, klik open nanti teman-teman akan terlihat seperti ini. Gitu ya. Nah, di sini itu adalah waktunya untuk cleaning data. Cleaning dari data-data yang kita miliki. Gitu ya. Tadi kita sudah lihat tuh di Excel ada 3 variabel. Dari 3 variabel itu, variabel X-nya dia punya 5 indikator, variabel moderasi dia juga punya 5 indikator, dan variabel Y, variabel dependennya dia juga punya 5 indikator. Nah, dari sini misalnya sebelumnya teman-teman kelupaan, misalnya ada salah satu indikator yang terlupa untuk diberikan ke semua responden. Jadi bisa jadi kan gini teman-teman, seperti dulu saya waktu mengerjakan penelitian untuk S2 untuk membuat tesis gitu ya. Jadi saya awalnya untuk 120 orang gitu, tapi ternyata setelah dicek datanya, itu datanya nggak normal. Yang normal itu hanya 80-an data. Nah, saya coba cari lagi, tambah 20 lagi. Nah, ada beberapa indikator yang akhirnya nggak saya ambil gitu. Karena indikator tersebut
saya nilai malah merusak data menjadi tidak normal gitu. Nah, oleh karena itu di situ akan saya keluarkan, misalnya mau keluarkan X1. Di sini teman-teman bisa untuk keluarkan gitu ya. Atau X2, di sini bisa untuk keluarkan data tersebut. Nah, kalau di sini sudah oke, teman-teman bisa klik import gitu ya. Oke, di sini saya nggak tahu ini kenapa resolve rate errors, tapi dari situ teman-teman pasti bisa klik import. Ini di data Smart PLS saya yang ini sudah ada soalnya. Oke, saya coba lagi. Oke, di sini tinggal klik import, gitu ya. Setelah import, teman-teman akan terlihat seperti ini. Di sini adalah deskriptif statistiknya yang bisa teman-teman lihat. Di sini terlihat ada mean. Di sini nilai rata-rata dari variabel X indikator 1. Di sini min-nya rata-ratanya ternyata menjawab 4. Berarti kalau di dalam skala Likert skala 1 sampai 5 gitu, 1 itu adalah sangat tidak setuju sampai 5 sangat setuju. Berarti kalau 4 ini berarti kebanyakan dari indikator X1 ini respondennya adalah memilih sangat setuju 4 gitu ya. Memilih setuju 4 karena 5 itu sangat setuju. Berarti 4. Kemudian nilai tengahnya ada di 4. Kemudian ada skala minimal. Ternyata dari indikator 1 di variabel X itu yang paling responden yang paling bawah itu menjawab adalah tidak setuju sampai ke 5 sangat setuju gitu ya. Jadi skalanya itu kalau di variabel Z, variabel moderasi di Z3 misalnya ternyata skala minimalnya ada yang sampai 1. Ada yang menjawab sangat tidak setuju, tapi juga range-nya ada yang menjawab sampai sangat setuju. X3 juga sama, X4 juga sama, dari 1 sampai 5. Sedangkan ada beberapa yang lain yang menjawabnya hanya dari skala 2 sampai skala maksimalnya 5. Gitu ya, di sini kita bisa lihat ada standard deviation, axis kurtosis, dan skewness-nya. Jadi kemiringannya dari skewness ini berapa gitu. Nah, ini kita bisa lihat dari sini. Ini indikator. Kemudian kita bisa juga lihat korelasi, correlation. Kalau dari X1 ke X1 pasti nilainya 1 karena mereka indikatornya sama gitu ya. Tapi ternyata dari X1 ke X2 pengaruhnya korelasinya adalah 61%. Indikator X1 terhadap X2 itu 61%. Kemudian indikator 1, indikator X untuk variabel X untuk indikator 1 ke indikator 3 itu ternyata pengaruhnya 39,4% korelasinya, hubungannya. Gitu ya. Kemudian dari X1 ke X4 ini bisa kita lihat sampai ke Y2 gitu ya. Jadi ini untuk melihat korelasinya dan ini untuk raw data. Raw datanya itu data yang benar-benar kita pindahkan dari Excel tadi ke Smart PLS ini. Gitu. Nah, kalau kita sudah tahu ini kurang lebih import dan cleaning data kita akan coba back gitu ya, karena kita akan masuk ke creating model. Ya, sesudah tadi kita melihat, sesudah tadi kita import datanya, kemudian kita cleaning datanya, dan kita lihat deskriptif statistiknya, kita akan masuk ke model dari data-data yang kita miliki. Ya, kita create model. Nah, di sini kita choose PLS-SEM. Dan di sini model name-nya teman-teman bisa buat PLS SEM 1 gitu ya, atau saya di sini bikin PLS SEM 2 karena saya sudah gunakan yang PLS SEM 1 di sini. Teman-teman bisa gunakan PLS SEM 1 atau boleh juga kalau tadi sudah bikin nama workspace di sini SEM 2, bisa PLS SEM 2 juga. Kemudian klik save. Nah, lalu di sini teman-teman akan lihat di sini ya, di sebelah kiri ada dari X1 sampai Y5 di sini. Kemudian kita akan coba drawing. Kita akan coba drawing modelnya.
gitu ya. Karena di sini ada 3 variabel, kita bisa ambil X1, 2, 3, 4, 5 dan kita pindahkan ke sini. Gitu ya. Kemudian kita tuliskan motivasi. Klik OK. Nah, di sini akan nampak nih, ada motivasi dari X1, 2, 3, 4, dan 5. Di sini mungkin dia agak tremble misalnya, ini kita bisa rapikan teman-teman sehingga X1 di atas, kemudian X2, X3, X4, dan X5. Jadi indikatornya rapi gitu ya. Kalau dia tidak rapi, tapi kalau sudah rapi, oke, nggak masalah, tinggal dibikin. Nah, di sini teman-teman bisa nanti bisa puter-puter ininya ya, arah panahnya. Di sini bisa dia jadi menghadap ke sini atau menghadap ke atas atau menghadap ke bawah gitu ya. Biasanya kalau si X ini dia menghadapnya ke samping kiri untuk memberikan, nanti kita bisa dengan mudah memberikan panah ke variabel yang lain gitu ya. Ini kita bisa taruh ke atas gini supaya rapi. Ini. Nah, selain variabel X, kita juga perlu untuk membuat di variabel yang lain. Gitu ya, variabel yang lain itu tadi itu saya bikinnya saya drag X1 sampai X5 gitu ya, lalu saya tarik ke sini gitu ya. Tapi kalau teman-teman nggak mau dengan proses seperti itu, bisa dengan klik laten variabel, kemudian klik ke bagian ini, klik sekali, kemudian bisa tulis di sini lingkungan. Di sini bisa klik misalnya lingkungan kerja, ya. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada lingkungan kerja. Klik select dulu supaya bisa dipindah-pindah. Kemudian di sini teman-teman, lingkungan kerja itu adalah variabel moderasi. Nah, di sini klik Z1, 2, 3, 4, 5. Kemudian masukkan ke lingkungan kerja. Dia nanti akan ada di sini Z1. Ya, kita lihat sudah urut Z1, 2, 3, 4, dan 5. Kemudian kita buat satu lagi, motivasi lingkungan kerja, dan kemudian di sini kita masukkan kinerja. Ya, klik OK, kinerja di sini. Kemudian kinerja bisa kita klik select dulu. Kemudian bisa taruh di tengah atau bisa taruh di bawah persis lingkungan kerja. Kemudian Y1 sampai Y5 di drag, kita arahkan ke kinerja seperti ini. Bisa juga kita taruh di tengah seperti ini. Gitu. Nah, kalau sudah seperti ini, teman-teman, kita bisa buat arah panahnya, gitu ya. Kita buat arah panahnya dengan connection. Jadi di sini ada connecting. Setelah kita drawing, kita bisa mengkonekkan, gitu ya. Ini biar agak rapi, kita taruh begini aja, karena supaya teman-teman nggak bingung. Nah, ini saya kecilin dulu supaya kelihatan semuanya. Oke. Nah, di sini teman-teman bisa pakai connection dari motivasi, kita akan connect ke lingkungan kerja. Kemudian dari lingkungan kerja ke kinerja. Gitu ya. Kemudian motivasi ke kinerja. Jadi di sini teman-teman boleh bantu saya, hipotesis yang kita dapatkan untuk 3 variabel ini seperti apa? Boleh ada yang bantu saya untuk on mic? Atau saya coba panggil? Atau saya pengennya ada yang volunteer aja. Dari sini kita bisa punya berapa hipotesis, teman-teman? Boleh saya dibantu yang tadi bertiga? Siapa? Ada Fardin, kemudian ada Ibtida. Salah satu mungkin bisa on mic, bantu saya, kira-kira ada berapa hipotesis dari gambar ini, dari kerangka pemikiran ini. Halo? Siapa yang mau coba hipotesisnya?
Boleh bantu Najma? Iya, Bu. Ya, silakan, nggak apa-apa. Coba aja dulu, nanti akan saya tambahkan. Silakan Najma. Mungkin motivasi berpengaruh terhadap lingkungan kerja. Terus motivasi berpengaruh terhadap Jadi kinerja. hipotesis 1 X yaitu motivasi terhadap lingkungan kerja. Kemudian hipotesis 2, Motivasi berpengaruh terhadap kinerja. oke, berarti X ke Y. Kemudian Terus, ntar dulu Bu, bentar Bu. iya nggak apa-apa. Terus lingkungan kerja berpengaruh terhadap Terhadap kinerja. kinerja, oke, itu hipotesis 3. Terakhir, Saya taunya itu aja Bu. oke, makasih Najma. Iya Bu. Oke, bagus sip. Segitu juga udah luar biasa. Oke, jadi di sini kita bisa dapat 4 hipotesis, teman-teman. Hipotesis pertama adalah kita biasakan untuk variabel X terhadap Y terlebih dahulu. Jadi variabel motivasi, pengaruh variabel motivasi secara langsung terhadap kinerja. Kemudian kedua adalah X terhadap Z, pengaruh motivasi terhadap lingkungan kerja, pengaruh secara langsung motivasi terhadap lingkungan kerja. Kemudian ketiga, pengaruh secara langsung lingkungan kerja terhadap kinerja. Dan yang keempat adalah pengaruh motivasi secara tidak langsung kepada kinerja melewati lingkungan kerja. Jadi di situ ada 4 hipotesis dari kerangka pemikiran ini. Gitu ya. Oke, sebelumnya ada yang mau ditanyakan dulu, guys, sebelum kita akan mulai masuk untuk calculate, untuk menghitung. Boleh silahkan kalau ada yang mau bertanya. Kalau nggak bisa on mic, bisa chat, lewat chat untuk menanyakan. Dan di sini teman-teman, sambil kita menunggu kalau ada yang menanyakan ingin bertanya, di sini tuh bisa diganti-ganti juga warnanya, gitu ya. Di sini shape-nya ini bisa kita ganti warnanya menjadi warna orange misalnya, gitu ya. Atau indikatornya mau diganti dengan warna kuning, ini udah kuning ya, dengan warna pink gitu misalnya, gitu atau lain sebagainya gitu ya. Bisa di sini teman-teman bisa atur. Kemudian tulisannya juga teman-teman bisa atur, mau dia miring, mau dia underline atau gimana, atau juga mau coloring, mau berwarna gitu ya, itu bisa. Jadi di sini supaya nanti mungkin lebih menarik kalau dimasukkan ke dalam penelitian teman-teman gitu ya, dalam proposal atau nanti dalam laporan skripsi gitu ya. Nah, oke. Ada yang bertanya tadi dari yang lingkar biar bisa panah X1 ke X5. Oh, biar bisa panah X1 ke X5 itu drag dari X1. Jadi diklik X1 sampai X5. Jadi X1 klik shift, kemudian klik X5. Kemudian ditarik ke motivasi, ditarik ke bagian bulat lingkaran. Gitu. Kalau misalnya tidak menggunakan itu, bisa juga dengan menggunakan laten variabel. Jadi klik laten variabel, kemudian di sini klik ke tempat ke bagian sini, ke papan di sini ini. Kemudian bisa tuliskan apa? Misalnya motivasi, atau bisa juga misalnya saya baru-baru ini sedang bikin penelitian psychological safety gitu ya. Gitu, psychological safety, nanti klik OK. Nah, di sini nanti teman-teman bisa ambil drag itu terus taruh ke sini. Gitu. Ya, kalau misalnya ternyata ini salah, ini bisa diklik terus teman-teman bisa klik delete terus delete. Gitu Dila. Oke, ada pertanyaan lagi yang lain? Oke, saya rasa cukup ya. Kalau ada pertanyaan boleh langsung chat atau boleh langsung raise hand. Oke. Oke, sip. Oke teman-teman, sekarang setelah ini kita akan coba masuk calculate gitu ya.
calculate itu ada di sini, di sebelah edit. Ini ada calculate. Nah, di calculate ini, teman-teman, pertama kita akan menghitung PLSM, algoritma PLSM. Ya. Jadi ternyata algoritma yang kita ketahui sekarang ini, algoritma di media sosial gitu-gitu ya, algoritma itu ternyata sudah digunakan oleh para peneliti sejak dulu gitu ya, lewat PLSM algoritma ini, lewat beberapa statistik, data-data statistik gitu. Oke, kita klik PLS algorithm, kemudian sesuaikan semuanya, weighting scheme-nya, depth, type of resultnya standardized, initial weight-nya, default, kemudian klik start calculation. Kita akan coba kalkulasi. Kita lihat. Nah, di sini teman-teman terlihat warnanya sudah menjadi biru dan sudah keluar angka-angka gitu ya. Ini angka-angka apa gitu. Nah, di sini ini graphical output. Data ini adalah data bagaimana motivasi berpengaruh terhadap lingkungan kerja. Ternyata berpengaruhnya 0,64 atau 64%. Kalau motivasi mempengaruhi kinerja ternyata di 39%. Sedangkan lingkungan kerja berpengaruh ke kinerja itu 41,2%. Nah, kita coba lihat dari PET koefisiennya. Oke, tunggu sebentar. Kita lihat ke bawah. Di sini ada PET koefisien. Kita bisa lihat correlation. Ada korelasi hubungan antara motivasi ke lingkungan kerja masih kurang lebih sama 64%. Dan motivasi ke kinerja ternyata 65%. Lingkungan kerja ke kinerja itu ternyata 66,2%. Kalau PET koefisiennya begini. Kemudian kita bisa cek juga dari measurement, ini outer white-nya. Kita cek outer loading-nya. Di sini di outer loading, ternyata kita bisa lihat outer loading itu untuk melihat bagaimana si indikator itu berpengaruh terhadap variabel, sebesar apa gitu ya. Makin bagus adalah semakin di atas 0,7%, maka itu semakin outer loadings itu, indikator tersebut bagus terhadap variabel. Seperti ini misalnya X1. Indikator pertama ternyata 74%. Ternyata indikator pertama memberikan pengaruh yang besar terhadap motivasi. Sedangkan indikator 2 nih seperti 58%. Nah, ini nih contoh dari salah satunya saat saya penelitian yang akhirnya penelitian kedua setelah ternyata saya kurang responden, sampelnya harus saya tambah. Nah, ini yang saya hapus misalnya X2-nya. Karena ternyata indikator ini tidak terlalu berpengaruh terhadap motivasi. Maka kadang teman-teman, mungkin ini di S1 enggak, tapi mungkin nanti pas S2 akan berguna gitu ya. Atau kadang S1 juga bisa sih untuk menggunakan ini. Jadi sebelum kita melakukan penelitian yang sesungguhnya, kita melakukan istilahnya penelitian pre-penelitian gitu ya. Nah, penelitian itu adalah untuk menguji apakah indikator-indikator ini itu cukup bagus untuk kita gunakan sebagai bagian dari penelitian kita gitu. Nah, kalau ini misalnya contohnya hampir semuanya ini di atas 0,7 walaupun ada yang ya beda-beda tipis lah 0,697 ini berarti 69%. 69% juga, ini 64% gitu ya. Yang paling parah adalah ini di 58%, hanya setengahnya gitu. Nah, mungkin ini bisa kita take out gitu. Jadi hanya menggunakan 4 indikator misalnya gitu. Tapi kalau itu penelitian yang teman-teman lakukan sebelum melakukan penelitian yang sesungguhnya atau trial dulu gitu ya. Mencoba dulu sebelum. Oke, itu outer loading. Kemudian di sini construct. Construct itu ada R-square. Nah, biasanya kalau R-square ini kita gunakan untuk yang memiliki variabel dua variabel gitu ya. 3 variabel masih oke lah, masih bisa untuk digunakan dengan R-square. Tapi kebanyakan kalau sudah menggunakan di atas 3 variabel biasanya pakai R-square adjust. Dan biasanya ini teman-teman bisa lihat di R-square 0,528, 0,730, 719, dan saat di R-square adjust biasanya dia akan lebih rendah dibanding R-square. Itu ya.
Jadi pengaruhnya besarnya R square ini akan lebih kecil di R square adjusted, dan itu biasanya digunakan adjusted untuk variabel yang lebih dari 3 variabel gitu. Oke. Nah, ini untuk kita membacanya dengan adanya gambar gitu ya, based on graphical output. Kalau kita lihat dari PET koefisien menggunakan tabel, di sini kita bisa lihat PET koefisien matrix. Lingkungan kerja terhadap kinerja 41,2%. Motivasi ke kinerja 39%. Motivasi ke lingkungan kerja 64%. Bisa juga dengan list atau dengan bar chart. Kalau bar chart ini lebih ke untuk dilihat lebih menarik gitu ya teman-teman. Tapi bisa paling banyak menggunakan dengan matrix. Kemudian indirect effects. Nah, ini untuk melihat bagaimana secara tidak langsung gitu ya. Dari motivasi ke kinerja itu kan melewati lingkungan gitu ya. Secara tidak langsung ternyata dia berpengaruhnya 26% atau cukup rendah gitu ya. Ini spesifik indirect effects dari motivasi ke lingkungan kerja 26%. Motivasi ke kinerja, hold on, ini dari motivasi ke kinerja 26,4%. Kita lihat total effects. Total effects ini adalah keseluruhan atau p-value dari keseluruhan data, keseluruhan pengaruh. Lingkungan kerja ke kinerja 41%, motivasi ke kinerja 65%, lingkungan kerja 64%. Ya, kemudian ini outer loadings-nya. Nah, di sini seperti yang tadi saya bilang bahwa di atas 0,7 atau 70% ke atas itu artinya model itu fitted. Model itu fit. Punya pengaruh yang nyata. Punya pengaruh yang bukan pengaruh yang nyata, dia valid gitu. Data tersebut valid untuk diambil. Nah, di sini tadi terlihat bahwa X2 itu tidak valid di bagian motivasi. Kemudian Y, kinerja, Y2, Y3, Y4 di sini tidak valid karena modelnya tidak fitted atau tidak di atas 0,7. Dan di sini 0,637. Nah, kenapa tadi saya bilang ini yang lebih baik? Biasanya ini yang akan di take out karena ini jauh sekali. Kalau 0,697 atau 0,690, kalau kita mau tambah tambah responden, tambah sampel gitu ya. Ini kemungkinan bisa jadi ini naik di atas 0,7. Tapi kalau 0,58 ini dia terlalu jauh untuk bisa fitted ke modelnya. Gitu. Jadi biasanya kalau teman-teman misalnya mau menambah, ini akan di take out gitu. Tapi kalau misalnya ini memang sudah fix gitu ya. Tadi kan sampai 200 respondennya. Dirasa 200 responden itu untuk menjadi sampel tuh udah sangat banyak, dan karena populasinya juga nggak banyak, misalnya populasinya 400 gitu ya, kita ambil atau 300 gitu ya, kita sudah ambil 70% dari populasi, itu udah dianggap data tersebut, responden itu sudah sangat bagus, ya sudah nggak apa-apa, as it is juga nggak masalah, berarti di X2 ini dia tidak memberikan pengaruh yang besar gitu, atau tidak valid data untuk di X2. Gitu. Kemudian ini ada R square. Di sini R square bagaimana pengaruh kinerja, validitas reabilitasnya. Untuk kinerja di sini 52%, adjustednya lebih rendah 52,3%, lingkungan kerja 40,9, dan di sini adjustednya 40,6%. Untuk karena ini ada 3 variabel masih bisa menggunakan R square. Kalau teman-teman dulu saya menggunakan 6 variabel, jadi saya akan menggunakan R square adjusted. Gitu. Kemudian ini construct untuk reliability dan validity-nya. Dari Cronbach alpha yang bisa kita lihat, reabilitasnya ini semua aman, semuanya di atas 0,7. Jadi bisa dianggap sebagai data yang reliable, data yang bisa diandalkan. 0,7, lingkungan kerja 80%, dan motivasi 77%. Jadi data-data ini data-data yang reliable. Ini bisa dengan bar chart atau bisa juga dengan
bar chart row A dan row C. Gitu ya. Ini row A Cronbach alpha yang row A dan composite yang row C. Average variance-nya, AVE-nya ini biasanya menjadi salah satu dari goodness of fit yang nanti kalau teman-teman variabelnya ada banyak, ini cukup penting AVE ini karena untuk melihat seberapa baiknya varian ini satu sama lain bisa bisa reliable gitu ya, bisa diandalkan data-datanya gitu. Semakin dia semakin di atas 0,5 semakin dia punya FVE yang bagus, modelnya fitted gitu. Jadi data yang ada itu bisa masuk ke dalam model yang akan teman-teman gunakan nanti itu untuk sebagai bagian dari kesimpulan gitu ya. Jadi biasanya kan nanti data-data ini teman-teman akan buat kesimpulan di akhir gitu ya. Kesimpulan di akhir itu apakah lingkungan kerja, data-data dari lingkungan kerja ini cukup baik untuk teman-teman bisa memberikan kesimpulan yang baik juga. Gitu. Apakah lingkungan kerja ini berpengaruh terhadap kinerja? Apakah motivasi ini berpengaruh terhadap kinerja melalui lingkungan kerja? Ini bisa dilihat dari variance extracted-nya, dari data-data yang diambil. Gitu. Nah ini ada collinearity statistik, ini lebih ke VIF-nya, kolinearnya, apakah kolinearnya bagus gitu ya. Ada outer dan ada inner model. Inner model ini dia di atas 1,6, di sini ada 1,6 dan di sini ada 1, motivasi ke lingkungan kerja. Itu ya, berarti punya kolinearitas yang baik statistiknya, inner modelnya. Dan di sini ada model fit-nya, ini sebenarnya sudah mulai masuk ke lebih advance gitu ya. Teman-teman yang perlu lihat itu biasanya yang nanti di UAS kemungkinan akan keluar adalah graphical output, bagaimana membaca ini, kemudian PET coefficient, matriksnya, kemudian indirect effects, kemudian total effects, dan outer loadings. Biasanya itu yang akan teman-teman perlu masukkan nanti pas UAS gitu ya, yang akan keluar. Ini yang penting untuk teman-teman. Oke, sejauh ini saya rasa untuk model, calculate PLS model dan output PLS-nya itu teman-teman sudah paham kurang lebih, karena ini berkaitan dengan yang sudah teman-teman pelajari juga dari sebelum UTS gitu ya. Nah sekarang kita akan coba calculate lagi, tapi ini bootstrapping. Kita akan coba bootstrapping. Nah di sini teman-teman as it is sesuai ini saja, dan kemudian klik start calculation. Kita akan coba lihat bootstrapping-nya, running sampelnya. Oke. Nah, tadi kita melihat ke calculate PLS-nya, sekarang kita lihat bootstrapping-nya. Itu ya, bootstrapping itu pengaruh secara tidak langsung keseluruhan dari variabel X sampai ke variabel Y melalui variabel Z. Di lingkungan kerja, ke kinerja original sampelnya 41,2%, sampel min-nya ada di 40, di 0,4 gitu ya. Motivasi kinerjanya di 39%, sampel min-nya di 0,39, sama motivasi lingkungan tadi 0,64 dan sampel min-nya 0,645. Oke, di sini kita melihat dari sisi p-values, teman-teman. Dari semua ini sebenarnya penting yang untuk kita lihat adalah p-values-nya. Nah, p-values 0,00 ini berarti memperlihatkan bahwa data yang ada itu normal dan saling dan punya pengaruh yang baik, pengaruh yang positif. P-values ini 0,00, semakin rendah, semakin 0,00 gitu ya, mendekati 0,00 itu semakin baik karena dia semakin positif, pengaruhnya signifikan positif. Berarti di sini p-value-nya mereka punya p-value yang positif. Nah, confidence interval di sini dengan skala alfanya atau errornya, tingkat errornya 2,5% gitu ya. Di sini berarti punya sampel min-nya yang baik gitu ya, teman-teman. 0,53, 0,521, 0,717. Sedangkan sampel errornya ada di sini.
Ada di 0,27, 0,26, dan 0,562. Ini bisa lihat total indirect effects-nya juga dari sini. Kemudian confidence interval, specific indirect, sebenarnya ini nggak terlalu, belum kita pelajari terlalu dalam di sini. Tapi yang perlu teman-teman ketahui adalah dari sisi tadi, p-value-nya 0,00. Persen ini adalah berarti data yang dihasilkan itu baik dan punya pengaruh yang signifikan dan positif. Gitu. Oke, teman-teman, saya rasa malam ini kita sampai di sini. Mungkin di minggu depan kita akan coba dengan data yang lain, gitu ya, atau mungkin bisa dengan tambah variabel misalnya untuk bisa melihat dari sisi yang lain, memperkaya lah pemahaman teman-teman dalam penggunaan Smart PLS. Oke, izin sebentar minum. Oke. Nah, kalau sudah begini teman-teman nggak perlu save sih, karena dia akan nge-save sendiri, tinggal back. Tapi kalau bisa di save, mau closing save aja. Sebelumnya karena saya sudah sempat save di SEM 1, jadi ini tinggal mengulang. Nah, teman-teman kalau mau membuka lagi data yang tadi, tinggal klik di sini aja. Ini kalau data Smart PLS ini untuk melihat data untuk mengecek deskriptif statistiknya. Tapi kalau mau mengecek untuk dari sisi modelnya, teman-teman bisa ambil dari PLSM-nya. Gitu. Oke. Saya akan absen dulu teman-teman dari desktop share dulu. Saya akan absen sebelum saya lupa. Kita akan absen di simple dulu sebentar. Oke, gimana teman-teman? Liburannya kemarin, liburnya panjang banget ya, apalagi Jumat kita nggak kelas. Kemana aja guys? Apakah berlangsung dengan istimewa Idul Adhanya? Atau malah lupa semuanya? Oke. Semoga ini ya, Idul Adhanya berlangsung dengan hikmat dan baik, juga teman-teman banyak mendapat berkah. Amin. Oke, sekarang saya akan absen teman-teman. Tolong yang masuk untuk menjawab panggilan saya. Kali ini tolong jangan menggunakan ini ya. Maksudnya jangan hanya oke aja, tapi tolong on mic kalau bisa. Atau temennya yang ngelihat yang saya panggil, tolong bantu untuk bilang hadir gitu ya. Oke, pertama Adwa Rihadatul Aisyah hadir. Hadir, Bu. Oke, Angger Dimas Wiguno hadir. Hadir, Ibu. Oke, Ardiani Kartika Dimas Dewi. hadir. Sip, udah. Ardiani. Hadir, Ibu. Ardiani, Ibu. Oke, Azhar Hanif. Hadir, Bu. Azhar. Oke, siap. Aska Arsilia. Hadir, Bu. Hadir, oke. Azara Maulia. Hadir, Oke, Bika Nahya hadir ya. Hadir, Ibu. Briliana hadir. Hadir, Ibu. Devina Ananda hadir. Hadir, Ibu. Oke, Dila hadir ya. Diana Afifah. Hadir, Ibu. Oke, Enrico. Hadir, Ibu. Oke, Fadila Hermawan. Fadila. Fadila Hermawan hadir. Oke. Farden. Farden. Ini yang bertiga tadi nih. On cam bertiga. Arden hadir, Bu. Farden hadir, oke. Gisela. Hadir, Ibu. Oke, Gusti Rahayu Niar. Hadir, Ibu. Oke,
Ibtida, Ibu. hadir. Inayah, Hadir, Bu. hadir. Irfan, Irfan Adlana hadir. Halo Irfan. Tadi Irfan yang ini deh, Hadir, kayaknya Bu. yang apa? Oke. Jessica Namora Sembiring. Hadir, Bu. Oke. Keiza Aska Zainia. Hadir, Bu. Oke. Liana Zafira. Hadir, Ibu. Oke. Muhammad Gali. Kemarin-kemarin kan. Hadir, Bu. Oke. Muhammad Aksya.